Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali dalam acara Dolan atau diskusi online mingguan di Surabaya yang pada hari ini 4 November tahun 2024. Nah, untuk edisi Dolan, pada kali ini kita datangkan tim dari Perdatin, di mana beliau-beliau ini adalah ahli di bidangnya yang akan membahas mengenai pengenalan AID. Dan dengan saya, Ula Hanifah, selaku host pada sore hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator dan juga narasumber yang akan mengisi acara pada Dolan sore hari ini. Yang pertama, moderator kita akan ada yaitu Dr. Pandu Habibi, spesialis obstetri dan ginekologi MK Clean. Beliau merupakan staf Divisi Obstetri dan Ginekologi Sosial Departemen KSM Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo. Dan ada juga narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan beliau-beliau ini merupakan ahli di bidangnya dari Perdatin. Yang pertama yakni Dr. April Purwanto Basuki, spesialis anestesi KIC. Beliau merupakan staf Departemen atau KSM Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan yang kedua, Dr. Airi Mutiar, spesialis anestesi MK Clean. Beliau merupakan staf Departemen atau KSM Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Nantinya dolan ini akan dilaksanakan selama 1 jam dari pukul 15.00 hingga 16.00. Kepada siswa sekalian, kami persilakan untuk bisa bergabung di Zoom dan bisa menyimak materi dengan baik. Oleh karena itu, langsung saja kami berikan acara sore hari ini kepada moderator kita, Dr. Pandu. Kepada Dr. Pandu, kami persilakan. Ya, terima kasih. Sejawat saya Dr. Ula dari di Surabaya telah membuka acara. Saya selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa para narasumber terlebih dahulu, narasumber yang luar biasa. Kita Warahmatullahi kedatangan wabarakatuh. narasumber dari Perdatin. Yang pertama, Dr. April Purwanto Basuki, spesialis anestesi, terapi intensif, konsultan intensif care. Selamat sore, dok. Assalamualaikum, dok. Selamat sore. Bisa Iya, dengar suara saya, Mas? bisa dok, jelas dok. Alhamdulillah bisa Oke. jelas, bisa dengar. Dan yang kedua, narasumber yang kedua, ini juga teman saya nih, Dr. Airi Mutiar, spesialis anestesi, magister kedokteran klinik. Selamat sore, Assalamualaikum Dr. Airi. Apa kabar dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Pandu. Oke, Sehat. Dr. Airi boleh nyoba tes suaranya tadi kok kayak agak pelan dok. Coba bicara, Ya. ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. agak pelan dikit Terdengar, Oke, dok. Dok? Mungkin nanti agak dikeraskan ya dok kalau ya jelas 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 dok. Iya. Baik dok, jadi eh, dan saya menyapa juga para peserta Dolan, diskusi online mingguan yang sudah setia sampai dengan edisi yang ke-94 ini. Mudah-mudahan Dolan ini bisa tetap bermanfaat, utamanya bagi teman sejawat dokter umum ya, pada khususnya karena kita sebenarnya mendesain atau merancang Dolan ini utamanya bermanfaat untuk teman sejawat dokter umum. Kalau yang spesialis kan mungkin sudah banyak ya cara-cara seperti ini. Baik, jadi hari ini kita akan banyak ngobrol dan berdiskusi dari para narasumber mengenai topik pengenalan AED atau Automated External Defibrillator. Mungkin sebagai awalan, Dr. Abdul dan Dr. Airi bisa memberikan pengantar begitu dok ya, supaya memicu diskusi nanti biasanya begitu, Dr. Abdul dan Dr. Airi. Mungkin silakan Dr. Abdul dulu atau Dr. Airi dulu untuk misalnya Ya. ada Oke, materi yang bisa. terima kasih, Saya Dokter harapkan Pandu. jangan Iya, saya harapkan jangan terlalu panjang dok, mungkin Oke, 10-15 menit cukup untuk nanti utamanya diskusi dok. Materi dok. baik. Coba saya share screen ya. Ya, monggo dok. Oke, gimana? Sudah bisa dilihat? Sampun dok, mungkin kalau bisa di full screen lebih baik dok. Fungsi slideshow sudah? Sudah dok. Sudah dalam posisi Sudah, slideshow, ulang. sudah dok. Oke. Jadi topik kita tentang ID mengenal defibrillator otomatis. Disingkatan dari Automated External Defibrillator. Sebetulnya AED itu sama dengan DC shock yang kita kenal.
DC shock yang kita kenal memang tempatnya di tempat pelayanan medis, di UGD, di kamar operasi, di ICU, di kamar operasi, di OK, di ruang resusitasi, ID. Nah, ya defibrilator manual. Sedangkan yang versi untuk awam, versi yang ditempatkan bukan di ruang medis, namanya AED. Yang pada dasarnya AED ini sama dengan defibrilator yang manual. Pada dasarnya sama, cuman dibuat otomatis sehingga orang awam atau non medis yang pernah kita latih bisa memanfaatkan alat ini. Baik, jadi AED sebetulnya sasarannya pada kondisi ini. Jantung mendadak berhenti atau sudden cardiac arrest. Kita tidak punya data tentang cardiac arrest kita dapatkan dari Eropa, Amerika, dan Australia utamanya. Tapi sesungguhnya salah satu data menyatakan bahwa sekarang menempati tempat yang tinggi untuk kejadian kematian. Jadi kematian di Amerika yang tercatat dalam literatur ini eh, menduduki tempat yang tinggi untuk kematian mendadak. Dan kenyataannya kondisi mati mendadak, jantung berhenti mendadak, justru kebanyakan di luar rumah sakit, di mana kondisi ini tidak siap tenaga medis karena lingkungannya bukan lingkungan medis. Terjadi 64%. Kebanyakan 64% kebanyakan terjadi di luar rumah sakit. Dan studi yang lama pun mengatakan bahwa penggunaan DC shock dan penggunaan DC shock ini tetap menduduki peran yang utama dalam tindakan penyelamatan yang mengancam nyawa. Jadi AED ini timbul karena masalah-masalah ini. Jadi pemikiran dibuatkan alat DC shock yang bisa dipakai di mana saja, dimanfaatkan oleh siapa saja, yaitu AED. Jadi AED boleh diterjemahkan sebagai alat kejut jantung, automated external defibrillator. Dapat dioperasikan orang awam, pelatih di tempat-tempat umum, misalnya di bandara, di mal-mal, ya. Di semua bandara di seluruh dunia, walaupun itu bandara kecil pun pasti ada alat yang namanya AED dan biasanya security atau satpam di tempat itu dilatih untuk memanfaatkan alat ini apabila ada kasus. Baik. Dokter April sepertinya freeze ya, Dokter Airi ya. Mungkin koneksinya belum Iya, stabil. Fris. Kita coba tunggu beberapa saat, 30 detik. Oke, sambil coba saya WA beliau. Mungkin Dokter Airi ada tambahan dok dari yang sudah disampaikan oleh Dokter April tadi dok, mengenai Iya, sudden dan kemudian AED, Dokter Airi. baik. Jadi benar memang permasalahan utama di dunia maju ya, dunia negara yang sudah maju, dominan masalah memang kematian yang kardiak arrest di luar rumah sakit. Ini Hmm. Dr. April sudah gabung Oh lagi. ya, Dok, Dokter bisa April. Ya, melanjutkan dok? sebut saja dok. Maaf dok, tadi terputus dok koneksinya. Terus oke, Mungkin ya. bisa bisa Sampai di dilanjutkan mana tadi, dok. terputusnya tadi? Sampai di mesin AED dok tadi dok. Awalnya Mesin tadi. AED. Mesin Ya, AED yang ditempelkan. ya, ya dok. Bentar ya. Saya share screen lagi. Kayaknya Nih, terputus monggo. ya. Oke. Ya.
Sampai di sini kah? Sudah sudah share screen? Sudah slideshow? Sudah slideshow, tapi sepertinya slide sebelumnya, Dok. Satu slide sebelum ini, Dok. Terakhir tadi. Sebelumnya. Oke. Slide sebelumnya. Sebentar. Jaringannya kayaknya lemah. Saya di rumah sakit ini. Tinggi. Bentar. Coba saya stop share. Saya share screen lagi coba. Begini. Sudah posisi slideshow. Sudah, Dok. Tapi slide sebelumnya. Ya. Bentar. Sementara masih macet di sini ya. Sementara masih berhenti di sini. Intinya bahwa kalau AED ini diposisikan on, kemudian elektrodenya dipasang, dia sudah mengeluarkan bunyi suara perintah. Dokter Pandu bisa melihat ini? Bisa, Dok. Bisa. Cuman Oke, belum Dok. bisa mundur ya. Ya, oke. Slide sebelumnya ini. Jadi alat ini dipasang di tempat-tempat umum. Ya, sudah. Harapannya kalau ada kasus cardiac arrest, jantung mendadak berhenti, maka siapapun bisa menolong tanpa menunggu datangnya alat dari rumah sakit. Karena di tempat-tempat itu sudah tersedia alat yang namanya AED. Sampai di sini, Dokter Pandu, apa Ya, sebelumnya? Dok. Ya. Sampun, Dok. Betul. Boleh lanjut, Tuh. Dok. Ya. Jadi begitu posisi on, kemudian elektroda ditempel di dada kanan dan kiri, maka dia mengeluarkan suara perintah. Ini contohnya. Jadi pada kasus cardiac arrest, sudden cardiac arrest, kematian mendadak, maka sebelum AED siap, pijat jantung masih tetap tetap diteruskan. Jadi sebelum AED siap, maka pijat jantung itu diteruskan. Jangan pernah berhenti dulu. Begitu ditempel, dia akan ngomong, berita harus bagaimana penolongnya. Bisa dilihat movie-nya, Dokter Pandu? Bisa, Dokter April. Bisa, Dok. Oke. Jadi memang pijat jantung pada kasus kardiak arrest menjadi hal yang utama, menggantikan fungsi jantung sebagai pompa. Jadi sebelum alat datang, sebelum AED ada, maka pijat jantung dilakukan oleh apapun. Jadi pijat jantung tetap menjadi hal yang utama. Sebelum siap AED atau siap atau bantuan datang, maka bisa dimanfaatkan alat kejut jantung yang bisa dioperasikan oleh orang awam, namanya AED. Demikian Dokter Pandu, silakan. Baik. Terima kasih, Dokter April. Insya Allah kami bisa menangkap pesannya tadi dari Dokter April. Monggo silakan Dokter Airi kalau misalnya ada yang ditambahkan, Dok, dari penjelasan Dokter April. Iya, terima kasih Dokter April, Dokter Pandu. Jadi memang permasalahan utama negara maju itu berbeda dengan negara berkembang seperti kita, Dokter Pandu. Dengan cakupan yang luas, wilayah yang luas, pelatihan-pelatihan yang sudah kita laksanakan ini rasanya belum mencakup seluruh, karena memang butuh pekerjaan yang panjang ini. Itu juga kenapa kita memerlukan strategi yang berbeda dalam penggunaan AED, seperti kalau di luar negeri mungkin pendidikan, latar pendidikan orang awam di sana mungkin lebih tinggi ya daripada di sini. Jadi memang AED ini memegang peranan penting karena dikatakan kalau bisa disediakan kurang dari 5 menit, angka survival itu bisa lebih tinggi, bisa sampai 90%. Karena
ketika awal-awal pasien atau korban itu mengalami henti jantung, masih ada sisa ATP yang tersedia di organ jantung ketika mengalami kardiak arrest itu. Sisa ATP ini yang menggerakkan ada yang namanya irama ventricle fibrilasi, ventricle tachycardy. Ketika tidak dilakukan convert menggunakan alat kejut listrik, kalau di rumah sakit sistem keamanan, sistem kesehatan yang sudah baik, misalkan pelayanan kesehatan yang lengkap, itu tentu ada defibrilator bisa segera diintervensi. Bagaimana dengan di pelayanan di luar rumah sakit yang dokter April katakan tadi, serba minim semua. Jadi ini memang benar pijat jantung sebagai penentu, tapi dengan adanya AED dapat meningkatkan survival dari korban-korban yang mengalami cardiac arrest. Mungkin itu Dokter Pandu. Baik, terima kasih Dr. Airi sudah melengkapi penjelasan dari Dr. April. Sambil kita menunggu pertanyaan dari para peserta, silakan para peserta apabila ada pertanyaan bisa raise hand, angkat tangan, ataupun bisa menuliskan di kolom Q&A pada kedua narasumber. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan ya dok, saya mungkin yang bertanya duluan nih dok. Jadi tadi kan membandingkan posisi negara kita dengan negara maju. Kalau di negara maju itu memang sudah sedemikian bagusnya ya Dokter Airi dan Dokter Abdul. Artinya kalau di bandara ada orang yang jatuh, kolaps, itu s- semua orang gitu ya, idealnya semua orang bisa melakukan pertolongan BLS ini dengan AED atau bagaimana? Dan bagaimana mereka mencapai strategi itu? Apakah pelatihan BLS itu dilakukan eh, pada saat di masyarakat atau pada saat pendidikan atau bagaimana, Dok? Ya, silakan. Mungkin Dokter Airi dulu. Oke, Dokter Pandu, saya. Oh ya, Dokter April, silakan, Dok. Jadi pemakaian AED itu Ya, ada dalam guideline untuk CPR. ya, Guideline CPR itu tiap 5 tahun ditinjau ulang. Nah, ya. pada tahun 2005 sudah dicantumkan bahwa AED harus ada di tempat-tempat di mana paling tidak 2 tahun 2 tahun ada kasus korban kolaps di tempat itu, maka tempat itu baik mal atau apapun harus memiliki AED. Itu Hmm. bunyi guideline yang diterapkan secara luas untuk Eropa, Amerika, dan Australia. Itu tercantum dalam guideline 2005. Nah, kita baru memulai kira-kira setelah tahun 2011. Hmm. Dimulai dari bandara. Di bandara-bandara di Indonesia, termasuk bandara di kota paling kecil pun tersedia AED. Nah, dalam perkembangan waktu, AED ini dikembangkan sesuai dengan guideline bahwa AED ini nyata-nyata bermanfaat. Kalau dimanfaatkan pada waktu pertolongan korban, kurang dari 5 menit kejadian, keberhasilan membuat jantung berdenyut kembali itu mencapai 96%. 96% jantung bisa berdenyut kembali. Ini kata penelitian. Nah, dalam perkembangannya tahun 2011-2012 hanya ada di bandara-bandara seluruh Indonesia. Kemudian sejak 2015 ke atas mulai ada di Stasiun Gubeng, di Tanjung Perak, di Terminal Bungurase ya. Jadi di tempat-tempat itu mulai ada di mana untuk di luar negeri sejak tahun 2005 di tempat-tempat umum termasuk di Singapura dan Brunei serta Malaysia di tempat-tempat umum termasuk di mal-mal paling tidak satu lantai ada satu AED di mana petugas di situ juga dilatih bagaimana memanfaatkan kalau ada kasus. Itu Dokter Pandu. Baik, Dok. Terima kasih. Dokter Airi ada tambahan, Dok, mengenai sejarahnya AED ini pada... Iya, selain itu Dokter April ya, mungkin
yang membuat guideline ataupun pedoman itu bisa berjalan lebih awal di Eropa, Australia, sama Amerika itu mungkin mereka menerapkan pendidikan dini untuk bagaimana melakukan resusitasi, terutama bagi orang awam. Ini merupakan modal penting. Jadi mendekatkan penolong kepada korban itu salah satu kunci. Masalahnya, bagaimana menggunakan AED ini pun juga butuh belajar. Sekali lagi, memang benar kata Dokter April, tetap kunci utamanya adalah pijat jantung, disertai dengan keikutsertaan AED sejak dini merupakan kunci keberhasilan. Jadi memang Dokter Pandu ini panjang perjuangan untuk bagaimana mensosialisasi. Terima kasih Dokter Pandu, saya diberikan dan Dokter April diberikan materi AED ini. Bagaimana Iya, menyadarkan juga dokter umum sebagaimana di lini pertama mampu memberikan pendekatan kepada masyarakat awam. Tentunya jangkauannya lebih luas dibandingkan kami-kami ini ya dok. Jadi iya betul. memang ini merupakan sarana yang tepat bagaimana mensosialisasikan AED ini. Ya, Oke, mungkin ini jangan dok. khawatir, jangan khawatir, Dokter Airi. Di Eropa pun kita masih masih juga belajar. Ya, 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 jadi ya. jangan khawatir tentang ketertinggalan ini. Yang pasti kalau di luar negeri, di negara-negara Jasirah Skandinavia, di negara Denmark, Swedia, Norwegia, itu untuk mengambil KTP harus punya sertifikat Basic Life Eh, Support. Di hmm, negara-negara Eropa, banyak negara bagian Amerika, banyak negara bagian di Australia, untuk mengambil SIM harus punya sertifikat Basic Life Support. Dan di era guideline baru, guideline modern, selama mengajar basic life support, walaupun itu untuk awam, maka diingatkan oleh guideline juga mengajarkan bagaimana kita menggunakan AED. Jadi sejak tahun 2005 kita mengajar siswa kita, mengajar pesantren, mengajar awam, selain BLS murni, kita juga mengajarkan bagaimana kalau di tempat itu AAED, bagaimana kita memakai AED. Jadi sosialisasi sudah sejak lama sebetulnya. Namun karena luasnya negara kita, sepertinya pekerjaan kita hanya mengairi, menggarami lautan, lautan. tapi kita tidak pernah menyerah. Kita Ya, tetap melakukan pekerjaan ini untuk sosialisasi bagaimana basic life support untuk menolong korban dan bagaimana menolong korban dengan memanfaatkan alat yang namanya AED yang sekarang tersebar di Surabaya, ada di Terminal Bis, ada Tanjung Perak, ada di Stasiun Gubeng, termasuk di Rumah Sakit Dr. Sutomo sendiri. Demikian Dokter Pandu. ya. Baik, terima kasih Dr. April dan Dr. Aira. Saya sudah cukup jelas. Jadi itu mungkin strategi yang bisa kita tiru ya dok ya. Untuk mendapatkan KTP atau SIM maka harus ada refresh untuk melakukan BLS plus AED karena mungkin itu menjadi syarat yang penting karena tadi mendekatkan penolong ya dok ya. Karena Ya, meningkatkan penolong. ya golden periodnya cuma 5 menit tadi ya. Em, Kalau misalnya saya tanya dok, sebelum ini ada pertanyaan dari Q&A. Kalau misalnya ada penempatan ID di bandara, kemudian ada di mall, itu apakah menjadi tanggung jawab pemilik gedung atau gimana dok? Atau Pemkot atau bagaimana dok? Pemilik gedung. Pemilik Eh, gedung ya dok ya. Kalau Ya, misalnya pemilik gedungnya adalah Pemkot, maka ya, maintenance-nya segala macam apakah berfungsi dengan iya, baik itu betul. pemilik propertinya. Ya. Sekarang di Baik, kantornya gubernur ada, di kantornya ruang sidangnya DPRD Surabaya ada juga, itu dipasang ya, atas ya, pengawasan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. ya, Ada. ya. Baik dok, terima kasih. Jadi PR-nya Dokter Abdul sama Dokter Ari banyak ini untuk bisa menyebar luaskan pengetahuan BLS dan AED ini. Yang Ini ada pasti, pertanyaan. ya, yang pasti setiap mengajar BLS kita selalu mengaitkan dengan bagaimana kita memakai AED. Ya, ya. Ya, Baik dok, ini sudah mulai ada pertanyaan di kolom Q&A. Saya izin oke. bacakan dari yang pertama, Dokter Muhammad Sandi Setiawan. Mohon izin bertanya dokter, apakah ada perbedaan penggunaan AED dengan DC shock dalam hal dosis kejutan arusnya? Silakan, mungkin Dokter April dulu nanti gantian Dokter Airi. Jadi DC shock intinya ada dua macam.
Satunya DC shock manual, satunya DC shock otomatis. DC shock otomatis namanya AED. Pertanyaannya, apakah ada taksiran dosis? Jadi kalau kita memakai DC shock yang manual, maka sesuai guideline yang kita lakukan sehari-hari di rumah sakit, dimulai dari 150 joule, dinaikkan 200 joule, dan seterusnya. Tetapi untuk AED itu energinya fix. Jadi fix 150 sampai 200 joule untuk pedal dewasa. Selain pedal dewasa, AED juga dilengkapi pedal anak-anak. Nah, pedal anak-anak ini keluarnya antara 75 sampai 100 joule. Kira-kira sesuai dengan dosis untuk DC shock anak-anak, yaitu sekitar 2 sampai 4 joule per kilo. Bahkan untuk anak-anak bisa sampai 10 joule per kilo untuk menggunakan DC shock. Tentunya DC shock yang kita bisa atur adalah DC shock yang manual. DC shock yang AED, yang otomatis itu sudah fixed dose. Dewasa keluar 150 sampai 200 joule, untuk pedal anak-anak yang lebih kecil keluar energinya antara 50 sampai 100 joule. Demikian, Dokter Pandu. Mungkin ada tambahan dari Dokter Airi? Baik, Iya, silakan dokter. Mungkin iya, ada terima tambahan. kasih Dokter April. Selain itu memang ada keunikan dari AED, terutama AED-AED yang generasi sekarang ini, selain sekedar menerapkan pedoman atau dosis yang diberikan kepada pasien, AED sejak awal sudah menerapkan apa yang harus dilakukan penolong. Jadi yang namanya otomatisasi itu mungkin berbeda dengan namanya artificial intelligence ya. Jadi otomatisasi itu sudah di-set sejak awal urutan-urutannya. Dan di AED itu ada semua yang tidak ditemukan di defibrilator. Selain masalah dosis tadi, juga ada masalah sudah direkam atau sudah ditanamkan ke dalam mesin AED apa yang harus dilakukan penolong. Ini menjadi kunci. Kenapa? Karena ini untuk meningkatkan kepatuhan dari penolong bagaimana melakukan pertolongan yang optimal kepada korban. Misal, seri-seri awal mungkin belum ada bagaimana meningkatkan kualitas dari CPR. Dalam AED-AED yang sudah ditempelkan padnya, mungkin saja terekam. Kalau memang dalam proses pemijatan jantung kurang optimal, AED akan mengingatkan. Bisa aja seperti itu. Tapi sekarang, AED yang sekarang sudah canggih-canggih, itu sudah diterapkan. Apa saja langkah-langkahnya, buka baju, bagaimana melakukan eh, pemasangan padnya, untuk berhenti pijat selama menganalisis, itu semua ada di dalam mesin otomatis ini. Jadi dikatakan otomatis, saya ingat waktu kuliah IT ya, bagaimana membedakan otomatisasi dengan artificial intelligence. Jadi ini ke depan kita berangkat menuju Dokter April ya ke artificial intelligence, AED yang makin canggih. Terputus Dokter Jadi Airi. bagaimana bisa maju menjadi AED yang Dokter Pandu bisa artificial dengar suaranya Dokter Airi. intelligence. Bisa dok, mohon maaf di saya lancar dok. Dokter Eri lancar eh, suaranya. Lanjut dok. Baik, itu mungkin perbedaannya dok dengan ini. Jadi memang dikhususkan bagaimana pendekatan AID ini kepada orang awam, Dokter Bisa Pandu. dengar. Nah, jadi bagaimana dokter bisa memahami sebuah AED? Tentu kan dokter sebagai tenaga medis harus bisa memahami mesin defib yang manual sehingga bisa mengaplikasikannya kepada orang awam untuk penggunaan AED ini. Saya ambil contoh yang kasus Dokter April sering sampaikan, kasus henti jantungnya Christian Eriksen, pemain sepak bola. Saat itu bayangkan Baik, kalau sampai harus membawa mesin defib ya, walaupun sudah banyak mesin defib yang canggih. Tapi AED dilibatkan sejak awal ketika cardiac arrest Christian Eriksen. Dan AED itu mendeteksi apa saja kelainan aritmi yang harus diintervensi. Apakah perlu pijat jantung atau perlu kejut listrik. Mungkin itu, Dokter Pandu. Dokter April mungkin ada tambahan, Dok. Ya, jadi sejak mesin AED ini posisi on, dia ngomong, tempelkan pedal
di dada sebelah kanan dan kiri. Tapi dalam kurungnya anime. Dia menganalisa. Begitu pedal ditempel, dia menganalisa. Kalau ternyata iramanya tidak perlu disisiok, maka dia ngomong, lanjutkan pijat jantung. Tek, 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 tek. Setelah 2 menit dia ngomong lagi, jangan sentuh korban. Irama jantung dianalisa. Ternyata iramanya tetap irama yang bukan perlu disisiok. Dia ngomong lagi, lanjutkan pijat jantung. Tek, tek, tek. 2 menit lagi ngomong. Jadi otomatis seandainya perlu disisiok, alat itu akan bilang, jangan sentuh korban, tekan tombol merah yang berdenyut, yang berkedip, baru ditekan. Setelah ditekan jebret, dia ngomong lagi, lanjutkan pijat jantung. Jadi urutan bagaimana si awam tadi menolong korban itu dikatakan secara runtut harus bagaimana. Bahkan kalau pijatannya kurang kuat, alat tadi akan ngomong pijatan kurang dalam. Tetap kurang dalam. Dia ngomong lagi, pijatan kurang dalam. Jadi alat-alat AED sekarang sudah modern, sudah otomatis. Kalau dulu ada namanya istilah semi otomatis, kalau sekarang semi otomatis sudah tidak ada. Semi otomatis masih ada kata-kata tekan tombol 1, tekan tombol 2. Nah, sekarang tidak ada lagi, semua otomatis. Apa yang dideteksi oleh AED dia akan ngomong harus bagaimana penolong. Demikian Dokter Pandu. Ya. Baik dok, terima kasih. Jadi ada bayangan. Artinya AED ini sangat memudahkan untuk awam ya dok ya, untuk mengoperasikan Sangat alat memudahkan. dan membantu pertolongan pertama pada korban. Mungkin ini dok, saya izin menanyakan lebih lanjut. Ada perbedaan berarti ya dok ya antara dosis kejut AED dengan alat DC shock yang konvensional. Nah artinya apakah ada keterbatasan untuk alat AED ini dok? Misalnya untuk kasus-kasus tertentu itu kurang optimal karena dosisnya itu terbatas gitu dok. Sedangkan kalau alat DC shock yang kita punya di rumah sakit itu kan kita bisa atur dosisnya lebih lebih bagus, lebih spesifik. Apakah AED ini ada keterbatasan-keterbatasan tertentu untuk menolong korban dengan irama jantung yang shockable tadi dok? Iya, tentunya sangat terbatas karena memang ditempatkan di tempat umum. Diharapkan sementara tim medis, sementara tim Blue, sementara tim ambulan belum datang, dia bisa memanfaatkan alat ini. Nah, tentunya kalau tim medis datang, maka AED akan digantikan dengan DC shock yang manual. Dengan DC shock manual kita bisa mengatur iramanya apa dan harus bagaimana. Jadi memang ada keterbatasan karena memang tempatnya di tempat-tempat umum Ya. supaya untuk buy time. Jadi membeli waktu sebelum tim yang berkompeten datang dia sudah bereaksi. Bahkan kalau di ada penelitian yang mengatakan kalau AED ini dilebatkan sebelum 5 menit, maka keberhasilannya 96%. Jantung akan berdenyut kembali. Itu Dokter Pandu. Ya, baik dok, terima kasih. Kita izin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari sejawat kita ini senior kita Prof. Sujari Solihin dari forensik. AED apa bisa digunakan pada penyakit jantung koroner yang mengalami aritmia? Ya, jadi Jadi koroner karena ya. AED itu sama dengan DC shock, sama dengan defibrilator. Nah, jadi hanya berfungsi pada kasus henti jantung, heart Hmm. attack, henti jantung. Pada kasus henti jantung berfungsilah namanya AED. Sedangkan AED telah defibrilator otomatis. Yang defibrilator yang manual itu bukan sekedar kasus cardiac arrest, tapi bisa di-setel untuk kardioversi. Jadi DC shock atau defibrilator manual itu bisa moodnya adalah moodnya adalah defibrilator sebagai DC shock, bisa juga berfungsi sebagai kardioversi. Jadi kalau DC shock yang manual itu bisa 2 fungsi. Untuk aritmi namanya kardioversi,
untuk cardiac arrest namanya DC shock atau defibrilator. Jadi lain, kalau AED hanya fungsi cardiac arrest saja, tidak untuk aritmia. Untuk aritmia perlu mood tersendiri yang ada pada DC shock yang manual, yaitu mood synchronize. Kalau AED moodnya hanya unsynchronized. Demikian, tidak bisa Baik, untuk aritmi. baik, terima kasih Dokter April, cukup jelas. Dokter Airi ada tambahan? Iya, jadi Dokter Pandu di mesin manual defibrillator yang berat itu, yang harus kita Hmm. gotong dengan troli khusus, Ya, bedakan ya. dengan AED yang bisa kita tenteng. Kalau saya bawa Portable. kemana-mana itu bisa, Dokter Pandu. Jadi di mesin defibrillator selain masalah kardioversi, juga ada bisa mengatasi kondisi-kondisi seperti bradikardi yang maligna, sehingga kita bisa melakukan temporer pacemaker yang Betul. dilakukan transtorakal atau menggunakan pad yang khusus. Jadi memang kapasitas atau kemampuan AID ini terbatas, yaitu pada kasus-kasus henti jantung yang mungkin pada orang awam ini setengah mati untuk bagaimana mengatasinya. Jadi diatasi segera dengan melibatkan AID ini sejak awal. Untuk kasus-kasus spesifik henti jantung. Tapi kalau digunakan pada kasus aritmia, tentu program ataupun otomatisasinya tidak digunakan untuk itu, Dokter Pandu. Ini yang membuat alat AED mungkin, walaupun manfaatnya terbatas, tapi ketika hadir, ada di samping korbannya, dia sangat bernilai. Manusia juga begitu, walaupun dia dibilang kok kayaknya orang ini nggak ada manfaatnya, tapi ketika ada satu spesifik keahlian dia yang hilang sewaktu-waktu dan dibutuhkan saat itu juga, orang itu akan jadi nilai tinggi. Begitu juga AED. Ketika dia Hmm. walaupun manfaatnya kecil, kelihatannya terbatas semua, tapi pada kasus kardiak arrest, utamanya pada kasus-kasus di luar rumah sakit, dan kehadirannya sangat bermanfaat, nilainya makin tinggi. Ini yang saya katakan bahwa AED memegang peranan penting khususnya pada kasus-kasus henti jantung di luar rumah sakit. Itu Dokter Pandu. Tiga, Baik, Dok. Jadi dua, artinya satu, matikan. tadi dikatakan kalau misalnya dengan AED dan waktu yang tepat itu bisa 96% ya, Dok, ya. Kalau misalnya Ya, kita hanya melakukan pijat jantung saja tanpa AED, kita nggak melakukan kejut jantung itu berapa persen, Dok? Supaya punya gambaran. Jadi seberapa signifikan AED ini bisa menolong gitu, Dok. Dan kalau kita nggak punya AED hanya cukup pijat jantung ya betul ya, Dokter AED, Dokter April ya. Kalau nggak punya alat. bentar, saya masih mau masuk lagi. Menanti Jadi, nafas. Ya, jadi lain fungsi. Ya, Jantung berhenti berdenyut, jantung berhenti sebagai pompa. Itu karena masalah listrik. ya. Karena listriknya jelek seperti halnya pompa di rumah kita, maka jantung sebagai pompa akan berhenti. Nah, karena fungsi pompa berhenti, maka tidak ada peredaran oksigen ke seluruh tubuh, termasuk menghidupi otak. Jadi pijat jantung pada dasarnya adalah memaksa jantung berfungsi sebagai pompa yang membawa aliran darah, membawa oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan DC shock atau bentuk AED itu adalah urusan listriknya. Jadi ada dua masalah pada jantung berhenti. Ada masalah listrik dan masalah mekanik. Masalah mekanik sebagai pompa kita ambil alih dengan tangan. Untuk masalah listrik tidak bisa dielakkan lagi. Maka keterlibatan DC shock dalam hal ini kalau di tempat-tempat umum diwakili oleh AED menjadi sangat berperan. Jadi dua fungsi yang lain. Ya, ya. Tidak bisa. Ada pertanyaan, apakah AED bisa menggantikan fungsi pijat jantung? Ya tidak. Hmm. AED termasuk DC shock, tindakan defibrilator adalah urusan perlistrikan. Pijat jantung urusan mekanik. Dua hal yang berbeda yang tidak bisa digantikan. Terima kasih. Ya. Baik, Dokter Airi ada tambahan, Dok? ya cukup dok. Mungkin itu. Ya.
Berarti sangat penting ya, artinya di Sisok ini kalau kita punya atau ID kita punya itu akan sangat membantu prognosis pasien. Eh, Mungkin ini ada yang resen ini, Dokter Sotia Prawatya Siwi. Dokter Sotia, apakah bisa mendengar saya? Apakah berkenan untuk menanyakan pertanyaan kepada narasumber? Kami beri kesempatan memang kalau Dokter Sotia ada pertanyaan yang ditujukan langsung kepada narasumber. Selamat sore, Dokter Saya, Sotia. Masih saya belum. bantu dengan slide, Dokter Pandu. Oh iya, silakan, silakan dok. Apabila ada yang perlu ditunjukkan dok, Sudah terlihatkah? sudah terlihat. Ya. Jadi setiap mengajar basic life support, urutannya seperti ini. Sekarang ada tambahan ilmu. Ya. Libatkan AED. Hmm. Siapa tahu pada kasus terjadi kejadian kolaps dan ternyata itu henti jantung, di tempat itu ada fasilitas AED. Maka keterlibatan AED yang menjadi sangat menentukan nasib korban itu. Apakah dia bisa hidup, bisa ditolong, jantungnya berdenyut atau tidak. Jadi AED hanya berfungsi pada kondisi ini. Jadi kalau AED itu mendeteksi irama jantung adalah jenis unshockable, dia ngomong tidak perlu kejut listrik, lanjutkan pijat jantung, tek 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 tek. Nah, alat kalau mendeteksi irama adalah jenis irama yang shockable, dia akan ngomong hentikan pijat jantung, jangan sentuh korban, tekan tombol merah yang beriya, lain-lain. Kalau ternyata iramanya normal, maka AED akan diem, tidak mengeluarkan perintah apa-apa. Oke? Jadi pada prinsipnya jantung tidak berfungsi sebagai pompa, itu monitor ECG-nya bisa kondisi unshockable atau kondisi shockable. Dua jenis irama ini bisa dideteksi oleh AED. Dan AED mengeluarkan suara perintah. Harus bagaimana si penolong tersebut. Demikian Dokter Pandu. Ya, baik dok, terima kasih. Dok, izin tanya lagi dok. Mengenai aspek medical legal dok. Ini kan misalnya saya awam, saya melihat ada pasien kolaps. Ini saya coba mau tolong karena saya pernah mendapatkan pelatihan apa namanya BLS atau AED. Nah ini kita menolong kan niatnya baik, tapi bagaimana aspek medical legalnya begitu? Gimana dok? Aman ya dok Ya, ya? bisa. Kita Ya, bisa. Ada. Ada undang-undangnya. ada Itu undang-undangnya ya dok. Nah, undang-undangnya, itu dok. Gimana dok? ada undang-undangnya untuk Anda terlindungi. Anda terlindungi, Oh, Pak. jadi aman ya dok Ya, ya. aman, Lebih baik menolong. aman. Iya, iya, iya. Baik. Terima kasih. Ini ada 4 pertanyaan lagi dok. Ya, kita Silakan, lanjutkan silakan, silakan, silakan. dari Dokter Wahyu Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan cukup Waalaikumsalam. banyak. Pertanyaan ada 4 ini saya rangkum. Yang pertama, di Indonesia apakah sudah ada regulasi untuk penyediaan AED ini dan pelatihan di tempat umum dan tempat olahraga? Dan yang kedua, strategi apa yang telah dilakukan untuk memasarkan AED dalam penata laksanaan henti jantung mendadak? Mungkin 2 pertanyaan dulu dok untuk dilanjutkan nanti di pertanyaan ketiga dan keempat. Dokter Silakan, Airi menjawab. silakan Dokter Airi. Iya dok, terima kasih. Jadi memang seperti yang dari sampaikan Dokter April, regulasi yang mungkin tidak disosialisasikan secara luas sih dok, bahwa memang tiap ada kejadian henti jantung tercatat dalam kurun waktu 2 tahun dalam suatu area tersebut, itu diwajibkan untuk menyertakan AED dalam pelayanan publik tersebut dok. Jadi memang ini regulasi yang sudah dijalankan, tapi mungkin belum tersosialisasikan. Mungkin masalahnya dalam kategori prioritas penanganan. Karena AED itu kan perlu anggaran. Dan memang ini bukan anggaran yang sedikit. Dan bagaimana perawatan, monitoring, evaluasi, itu memerlukan keseriusan. Jadi sekali lagi memang permasalahan di Indonesia adalah bagaimana memulai dan memainten. Kadang-kadang memulai lebih baik dok, tapi memaintain itu lebih sulit. Bagaimana alat itu bisa dimonitoring, bisa dipastikan tetap berjalan, tentu harus ada monitoringnya. Nah, untuk strategi, kita masih menggunakan strategi-strategi konvensional.
yaitu orang yang punya ilmu selalu memberikan sumbangsi ilmunya kepada orang yang membutuhkan atau yang dalam tahap ini adalah tahap awam. Jadi kami bersama teman-teman yang ada di wilayah area life support ini selalu menggaungkan bagaimana melakukan basic life support yang proper, termasuk menggunakan AED sejak dini. Jadi saya tidak melihat strategi khusus dalam segi kebijakan, tapi tetap dari lini bawah seperti kita ini. Kalau dalam bahasa bencana kita menggunakan kemitraan pentahelix. Jadi kami dari universitas ataupun masyarakat yang di luar pemerintahan ini selalu menggaungkan atau melakukan pelatihan-pelatihan yang bagaimana melakukan BLS yang proper dengan melibatkan AED sejak dini. Tapi kalau dari segi kebijakan saya belum tahu Dokter April atau Dokter Pandu Oke, sejauh mana ya, AED ini bisa ya. diperluas. Mungkin Betul. Dokter April ada Jadi tambahan dok. Mungkin bisa aturan dilengkapi oleh Dr. bahwa April ya mengenai kebijakan. aturan bahwa di suatu tempat dalam 2 tahun bila terjadi kasus mendadak ada korban kolaps atau serangan jantung, maka di tempat itu harus disediakan satu AED. Itu bunyi guideline, Pak. Tidak ada aturan pemerintah satupun yang mengharuskan di negara kita bahwa suatu tempat itu harus tidak. Jadi siapa yang menginisiasi untuk pemerintah kota mengadakan AID dari organisasi profesi. Jadi dari organisasi profesi lah yang menyentil pada pemerintah, Bu ya di tempat ini disediakan AED, kecuali di bandara. Kok di bandara ada aturan, kalau bandara operasional harus ada AED-nya, itu ada aturannya. Hanya di bandara, di tempat lain tidak. Itu masih tertulis dalam guideline, dalam buku saja. Yang di Eropa sudah dikerjakan secara luas. Namun untuk negara kita masih masih belajar karena untuk pengadaan perlu dana dan untuk pengadaan juga perlu maintenance. Masih belum terpikir karena kasus itu kasus yang eh, termasuk jarang di kita, tapi sebetulnya kasus-kasus mendadak jantung berhenti, mendadak mati itu semakin lama semakin banyak. Demikian Dokter Pandu. Ya, baik dok. Jadi awalnya memang inisiatif dari OP ya dok ya, tapi Ya, mungkin dari OP, semakin organisasi profesi. dari organisasi profesi, semakin ke depan mungkin kita perlu mengadvokasi lagi ke pemerintah pentingnya eh, hal-hal seperti ini Ya. ya dok ya. Jadi Kita pengen kembali ke seperti di Eropa untuk ngambil SIM harus punya sertifikat basic life support. Seperti ya di betul. Swedia, di Norwegia, di Denmark, untuk mengambil KTP harus punya sertifikat basic life support. Di mana pada waktu pembelajaran itu selalu dicantumkan bagaimana memanfaatkan AED. Ada Ya, movie ya. boleh diputar 2 menit? Boleh dok, silakan dok. Bisa kelihatan ini? Bisa dok. Di perkantoran, Pak. Di perkantoran. Tidak ada orang medis satupun. Mendadak ada heart attack, serangan jantung, mengeluh nyeri dada, geblak. Ternyata jantung berhenti. Yang menolong orang kantoran. Lihat bagaimana respon mereka. Mereka mengerti. Ya. Ada yang menolong berupa pijat jantung. Karena terbukti tidak sadar dan tidak nafas. Henti jantung. Lihat mereka melakukan pijat jantung. Bantuan belum datang. Ada yang telepon ambulan belum datang. Dilakukan pijat jantung saja. Hands only CPR. Berteriak, tolong ambilkan AED. AED ada di sini. Di bangun perkantoran ada ini. Di FK UNER ada juga. Mestinya
selama AED disiapkan, pijat jantung jangan berhenti. Mestinya AED belum siap, pijat jantung jangan pernah berhenti. Ini koreksi untuk movie ini. Mengeluarkan suara perintah. Habis di shock dia perintah lagi, lanjutkan pijat jantung. Tangannya gerak. Berarti tim medis belum datang, jantungnya sudah berdenyut. Tandanya tangannya gerak. Jantung berarti berdenyut lagi. Tim medis tinggal melanjutkan perawatan, ditransfer ke rumah sakit. Itu Dokter Pandu. Ya, baik dok. Jadi video 2 menit yang cukup sangat bermakna. Jadi artinya dengan petugas kantoran yang awam pun bisa Ya, selamat ya ya. nyawanya. Iya, 96%, Pak. 96%. Ya, baik dok, ini masih ada beberapa pertanyaan. Izin kita lanjutkan ya dok ya, supaya bisa terjawab semua pertanyaannya. Saya Ya. melanjutkan ke pertanyaan ketiga dan keempat tadi Dokter Airi menyampaikan mengenai pentahelix. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Dokter Wahyu. Apakah ada kelompok masyarakat yang berperan dalam strategi tersebut? Artinya adakah eh, fokus-fokus tertentu di kelompok masyarakat itu yang jadi target dalam melatih PLS ini? Dan yang kedua dilanjutkan dok, apakah AED sudah ada dalam bahasa Indonesia atau masih bahasa Inggris? Karena mungkin eh, kalau misalnya sudah kompatibel bahasa Indonesia akan lebih mudah ya dok untuk masyarakat awam kita. Silakan dokter Airi. Iya, Dokter Pandu, terima kasih. Jadi benar memang selain kita mengajar ya dok, kita harus punya binaan. Ini yang kami lakukan di Departemen Anestesiologi juga rekan-rekan mungkin di kardio kami juga mengetahui bahwa memang setiap kami ini melakukan binaan kepada komunitas tertentu. Tujuannya apa? Selain transfer ilmu Dokter Airi, komunitasnya sendiri. Tidak ya, terdengar, ya. saudara. Ya, apa Tadi terdengar sempat suara? terputus 3 detik dok. Iya, Gimana? Ya komunitasnya apa dok yang di disasar gitu dok iya. oleh Jadi sesi? biasanya komunitas yang disasar adalah kita mendeteksi dulu komunitas yang punya intensi atau keinginan. Biasanya kalau kami menyasar adalah relawan-relawan bencana, relawan-relawan yang punya kesiapan khusus untuk bagaimana menolong sesama, itu bisa diidentifikasi Dokter Pandu. Jadi Baik. eh, diutamakan adalah kelompok-kelompok seperti itu supaya nanti menularkan dan memudahkan ketenagaan untuk menyebarkan ilmu ini. Jadi strategi yang kami gunakan adalah menggunakan komunitas-komunitas yang sudah dikenali bahwa memang punya keinginan saling menolong dan bersifat sukarela untuk menularkan ilmu atau melakukan pertolongan basic life support ini spesifiknya. Seperti itu, Dokter Pandu. Ya, baik, jadi sudah ada memang komunitas relawan yang mereka punya kepedulian ya dok ya, Ya, ke concern dan kepedulian dan kemauan untuk berpartisipasi. Untuk mengenai bahasa Indonesia dok, mungkin dokter April atau dokter Airi, apakah ID Ya. kita yang sudah terpampang di bandara di kampus FK itu sudah berbahasa Indonesia? Jadi Dokter Airi ini yang bertugas mengumpulkan relawan-relawan ya, relawan-relawan apapun yang kita kemudian kita latih di Dokter Airi itu. Di luar itu kita juga masuk ke pondok, Pak. Kemarin kita masuk ke pondok Ar-Rohmah di Malang. 300 santriwati kita latih. Dan ke pondok-pondok ini kita sudah rutin melakukan. Dan tentunya karena kita juga pegawai negeri, kita juga eh, bergerak di bidang pelayanan di rumah sakit, sempatnya Sabtu atau Minggu. Hampir rutin dalam tiap tahun paling tidak ada 3 pondok yang kita sosialisasikan ilmu ini. Selain itu, di Grand City sudah 5 kali angkatan digelar namanya
BLS massal. Itu adalah sosialisasi bahwa semua bisa menolong. Tidak perlu untuk pertolongan awal kondisi yang mengancam nyawa, harus orang medis. Orang awam pun bisa menolong. Walaupun sifatnya pertolongan pertama yang namanya basic life support. Itu semua orang harus bisa. Jadi kita ke pondok ya, ke Grand City ya, ke event-event apapun kita sering masuk untuk mensosialisasikan ilmu ini dan itu adalah tugas dari hati nurani kami. Kita ingin seperti di luar negeri, semua mengerti pertolongan awal pada kondisi yang mengancam nyawa. Pertanyaan kedua adalah Bahasa Indonesia. bahasa Apakah Indonesia. sudah? Betul, pertanyaan yang bagus. AED yang ada di stasiun Gubeng masih bahasa Inggris. Nah, AED yang di Tanjung Perak masih berbahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya sederhana. AED yang di Rumah Sakit Dr. Sutomo pada waktu datang berbahasa Inggris, Pak. Kita tidak mau bayar. Janjinya bahasa Indonesia. Oleh distributor dikembalikan ke Jerman pabriknya. Sekolah bahasa Indonesia di Jerman. Kursus dulu. Sekarang balik lagi. 6 bulan kemudian balik lagi Dr. Sutomo kita bayar. Dia sudah bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa bahasa Inggris lagi. Demikian Dokter Pandu. Ya, baik dok. Jadi artinya memungkinkan berbahasa Indonesia, cuma Sangat mungkin memungkinkan. batas, Dan sekarang batas ya, produk-produk baru, semua. produk-produk baru semua bahasa Indonesia. Karena kalau berbahasa Inggris tidak akan dibeli orang, Pak. Nah, betul dok. Karena Oke, itu juga ya, kan golongan organisasi profesi. iya, iya. Ya, Baik dok, ini karena waktunya sudah mepet, saya izin menjawab 2 pertanyaan dari anonymous attendee. Apakah penggunaan AED bisa digunakan pada seseorang yang menggunakan pacemaker? Dan apakah ada yang perlu dibedakan dengan penggunaan AED biasanya? Silakan dok. Pacemaker dengan AED. Apakah bisa, bisa? bisa. Bisa ya Cuman dok ya? pedelnya jangan ditempatkan pada pacemaker yang dipasang. Misalkan pacemakernya di sebelah kiri, di sebelah sini misalkan, ya jangan di sini. Jadi Oh, baik. hindari pedel di tempat pacemaker dipasang. Dan lain-lain sama. Perlakuan sama. Lanjut. Ya, Baik dok. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk Dokter Pandu, oh ya, izin terakhir dong. adalah kan, ya, hindari. Terkait pacemaker, ya benar, ya. terkait konsiderasinya terkait posisi. Yang kedua, bagaimana spesifikasi pacemaker itu, Dokter Pandu? Karena memang Oh, beberapa pacemaker sudah dilengkapi dengan internal defibrillator, Dokter. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah tahu energi yang diberikan oleh spesifikasi pacemaker tersebut. Karena ini memang kan setting untuk hmm, kejadian di luar rumah sakit dan tidak ya. diketahui setting pacemakernya seperti apa. Jadi memang Sehingga saran beberapa, gimana dok? jadi memang ini yang menentukan adalah bagaimana energi dari si AED apakah dapat Ya. melebihi energi dari pacemaker yang sudah disetting oleh pabrikan atau yang memasang. Jadi memang ini sangat menentukan dan kita tidak pernah tahu. Tapi apakah ini akan menghalangi kita untuk melakukan pemasangan AED pada pasien-pasien pacemaker? Tentu tidak. Karena sekali lagi, kalau ini tidak dicoba, nyawa pasien ini tentu tidak akan ada peluang untuk bisa kembali berdetak lagi jantungnya. Tapi konsiderasinya benar, Dokter April bilang tidak boleh memberikan posisi PET yang berdekatan dengan em, pacemaker tersebut. Itu Dokter Pandu. Sehingga tetap kalau misalnya kita tidak punya info atau tidak tahu, tetap aja dilakukan Tetap AED. dilakukan. Ya kan? Tetap Tetap dilakukan. Hanya dilakukan. konsiderasinya letak pacemakernya jangan di tempatnya pedal gitu ya Iya. dok Ya, ya. betul. Cuma Itu. memang ada interferensi Dokter Pandu antara AED dengan pacemaker karena pacemaker kan juga memberikan sinyal. Sinyal ini Begitu yang juga mungkin ya. memberikan petunjuk salah mungkin daripada AED. Tapi AED sekarang sudah disetting, maka kadang-kadang kita ketemu compatible with pacemaker. Itu ada beberapa spesifikasi AED yang tersedia seperti itu. Ini pertanyaan yang sangat bagus, Dokter Pandu, karena memang salah satu salah satu pertimbangan menggunakan AED selain pacemaker tentu misalkan
kulit yang basah segala macam, atau ada area luka di daerah insersi atau Buka. pemasangan padnya AED. Ini teknis-teknis yang memang kadang-kadang nanti ketemu masalah, oh iya ini harus apa gimana, ini harus bagaimana. Nah, ini mumpung ada Nah, harus gitu nih event ini kayaknya, Dok. bisa di bisa ditanyakan seluruhnya. Ini sangat Iya, bagus iya. pertanyaan tentang pacemaker ini, Dok. Iya. Terima kasih. Iya, iya, iya. Baik, Dok. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Dok, ya, karena waktunya mohon maaf terbatas. Mengenai tadi supaya kita bisa memberikan suatu pertolongan dengan AED, apakah kita harus punya sertifikat BLS? Minimal secara medical legal, Dok. Artinya kita tuh tidak dituntut atau disalahkan gitu, Dok. Sebagai awam ya, Dok, yang misalnya saya mau menolong Anda. Saya tahu ilmunya, tapi apakah saya harus punya sertifikatnya begitu, Dok? Nggak usah mikir itu, Pak. Iya, Nanti kalau dituntut karena di belum pengadilan ada susah juga, aturan. Dok. Belum ada aturan bahwa Belum ada yang aturan ya, Dok, ya? ya belum ada aturan. Yang Iya. pasti di tempat-tempat di mana AED dipasang, yaitu di bandara, di terminal Juanda, di terminal Tanjung Perak, itu security-nya pernah dilatih. Hmm. Masalahnya, kita sudah melatih security di bandara. 3-4 bulan lagi sudah orangnya sudah lain. Dan tidak Hmm. mengajukan untuk dilatih. Ini yang repot. Akhirnya Jadi nggak usah mengandalkan ada pada sertifikat ya, Dok, orang-orang ya? yang pernah dilatih. Orang-orang yang tidak pernah dilatih, orang yang belum pernah dilatih BLS, saya kira tidak akan berani, Pak, memakai. Hmm. Ya. Siapapun yang pengen menolong, walaupun dia itu pengen menolong, tapi dia tidak pernah diajari bagaimana memakai AED, pasti tidak akan berani memakai. Bukan karena dilarang, nggak berani mereka. Karena ada caranya. Ya, ya, ya. Tapi artinya secara medical legal belum ada aturan yang mengatur ya, Belum Dokter ada April ya? aturan. Iya, penolong. Ya. Paling pertolongan berupa pijat jantung. Pertolongan berupa pijat jantung saja itu sudah merupakan bantuan yang luar biasa untuk nasib orang ini. Apakah dia nanti hidup atau mati. Kalau hidup cacat atau hidup normal, pijat jantung yang utama, yang pertama, dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Walaupun mungkin belum punya sertifikat. Tidak apa-apa. Ya, ya. Baik, Dok. Mungkin Dokter Airi ada tambahan terakhir, Dokter Airi, mengenai sertifikasi ini. Iya, Dokter Pandu, ini saya hanya menampilkan wawasan ya. Kalau membandingkan dengan dunia luar, beruntung Indonesia yang serba memang belum ada aturan, dokter ya. Jadi kadang-kadang ini Untungnya itu. menguntungkan bagi medis ini. Kalau di luar Iya, iya. negeri, terutama Eropa atau Amerika Utara itu, sudah ada yang namanya Good Samaritan Law. Jadi memang orang kalau ingin menolong, Hmm. asalkan punya niat baik, walaupun Baik. caranya sedikit-sedikit salah, ataupun Hmm. dia nggak terlalu menguasai, tapi niat baiknya terbukti ada, dia itu bisa Hmm. dibuktikan dengan hukum, dia akan bebas dari segala masalah. Ini berangkat dari kisah penduduk Samarian ketika menolong beberapa muridnya Yesus yang sedang terluka. Jadi karena niat Hmm. baik, cerita itu digunakan sebagai dalil bahwa orang-orang punya niat baik itu nggak boleh disalahkan, Dokter Pandu. Itu kalau di Ya, Eropa atau Amerika Utara. Tapi kita ya. bicara turun lagi ke India, misalkan, pada lihat kalau di video ada anak terinjak oleh mobil ataupun terlindas, dibiarin aja, nggak ada yang berani nolong. Karena memang kalau salah Hmm. menolong di daerah tersebut malah dihukum, Dokter Pandu. Nah, Jadi beruntung Indonesia tidak ada Good Samaritan Law, juga tidak ada hukum yang menunjukkan bahwa kalau memang salah menolong, kecuali memang ada beberapa ya di Undang-Undang Lalu Lintas ya, Dokter Pandu. Tapi untuk BLS ini tidak ada hukum yang menyatakan bahwa kalau nolong kenapa-kenapa jadi bersalah yang nolong. Ini belum ada, Dokter Pandu. Untuk satu ya. sisi itu saya bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Baik, Iya, baik. Baik, betul. Dok. Ya, baik, Dok. Terima kasih karena waktunya, Dok, sudah lebih. Saya mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab dan terima kasih banyak atas dari dua narasumber ini. Topik yang sangat penting saya rasa, Dok, ya, karena dengan upaya kita 5 menit bisa mungkin menyelamatkan nyawa atau tidak. Jadi Betul. sangat-sangat signifikan. Baik, terima kasih atas waktunya Dr. April Purwanto Basuki, spesialis anestesi konsultan intensive care, dan Dr. Airi Muntiar, spesialis anestesi dan magister kedokteran klinik. Mudah-mudahan nanti berkenan, Dok, kalau misalnya ada kesempatan lain untuk bisa mengisi materi-materi serupa. Eh, Terima kasih. Saya kembalikan kepada host Dr. Ula untuk bisa menutup acara. Silakan.
Baik, terima kasih banyak Dokter Pandu, Dokter Airi, dan Dokter April. Sepertinya diskusinya seru banget ya dok ya. Memang AED ini mungkin orang-orang ngelihat sebenarnya gampang, cuman memang susah-susah gampang. Apalagi dulu saya bimbingan langsung ini sama Dokter April terkait AED. Sampai ngerti kayaknya, ngerti. Nggak ngerti-ngerti juga sih dok. Baik, sekali lagi terima kasih banyak dok. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadikan dokter-dokter sekalian untuk sedekah ilmu kalau kata dokter Brahmana. Dan Amin. semoga dokter April, dokter Airi, dokter Pandu sehat selalu dokter. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dan kami ingatkan kembali kepada para peserta Dolan bahwa masih akan ada Dolan di edisi 11 November 2024 yang nantinya akan diisi oleh Perdoski terkait infeksi varicella zoster virus yang akan dimoderatori oleh Dr. Nur Fitria Ika Putri, SPDVE FINSDV. Beliau merupakan dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika RS Mitra Keluarga Kenjeran dan RSPHC Surabaya. Dan dengan narasumber Dr. Desi Hinda Pramita, SPDV FINSDV. Beliau merupakan dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika RSUD Dr. Muhammad Swandi dan Dr. Yunia Eka Safitri, SPDPE, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika RSUD Sejahtera. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Selamat istirahat Dokter Airi, Dokter April, Dokter Pandu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan saya mau undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ketemu kasih. di Terima kasih Pandu, dokter Airi, Dokter Airi. kasih ulang, Dokter Airi.